Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama Sylvia Prolik. Kali ini aku akan membawakan cerita atau sharing kepada teman-teman semuanya. Ini khususnya untuk TKW pemula dan Mbak yang sudah tahu aku lah di sini. Sesuai dengan judul, kerja di Hong Kong itu enak, tapi atau bagi orang. Gimana ceritanya? Ikuti terus, jangan di skip agar tidak salah paham, sehingga nanti komennya tidak sesuai dengan isi video. Oke guys, cekidot. Aku di Hong Kong sudah, yang majikan ini itu sudah 12 tahun. Total aku di Hong Kong itu 15 tahun lebih, mau ke 16 tahun. Banyak teman-teman aku atau ya teman-teman online, teman-teman di Indonesia itu mengatakan bahwa aku ini kerjanya enak banget, santai banget gitu katanya ya. Walaupun ketemu di pasar-pasar, teman-teman aku bilang kok enak banget kerjanya, kok nyantai banget gitu kan. Tanyanya bilangnya begitu sama aku. Ya, orang dimanapun itu hanya sawang sinawang guys. Ya, yang merasakan itu diri kita pribadi. Nah, kerja dimanapun itu, menurut aku, kerja dimanapun di seluruh dunia manapun lah, di Hong Kong, di Taiwan, di Brunei, di Singapura atau di Arab itu nggak ada yang enak. Kerja ikut orang itu nggak ada yang enak. Tapi itu kan tergantung kita bersyukur atau enggaknya. Ya, ini kalau menurut aku, menurut ini pendapat pribadi ya, jangan dibully. Ini karena pengalaman pribadi. Kerja di Hong Kong menurutku itu enak banget. Bagi orang yang bersyukur, orang yang menerima kenyataan, itu enak. Dan itu yang pertama ya. Kita ikut kerja dimanapun, kita harus bersyukur, kita nikmati kerjaan itu. Sehingga menimbulkan kenyamanan, menimbulkan enjoy gitu ya. Itu yang namanya kerja enak ya. Sekali lagi, kerja di Hong Kong itu enak bagi orang yang bersyukur, orang yang pandai-pandai bersyukur, setiap hari mengucapkan alhamdulillah, terima kasih aku sudah mendapatkan pekerjaan di sini, sudah dapat gaji, daripada di Indonesia aku dapat pekerjaan. Jadi bisa meringankan hati kita, bisa membahagiakan diri kita sendiri. Intinya ngibur lah, menghibur diri lah. Walaupun senajan majikannya rewel atau maafan, kita nikmati, enjoy, kita bersyukur, terima kasih. Yang penting kita tidak mukul, aku mendapatkan gaji, ya sudah, terima kasih. Itu yang pertama. Kerja di Hong Kong enak, itu yang pertama. Yang kedua, enak kerja di Hong Kong karena fasilitas kayak transportasi kemanapun, terus kita tuh punya hak-hak, kita dilindungi oleh negara yang seperti kita TKW ini, kita dilindungi. Apapun masalah kita di majikan itu kita ada yang bantu, kayak mengadu ke agen atau ke KJRI gitu. Bisa, maksudnya itu kita tuh dilindungi, kita tidak takut lah di sini, kita tuh dilindungi. Kalau disiksa majikan ya kita bisa lapor gitu, dan kita punya hak-hak. Pokoknya enak lah di sini nih, kayak tiket kita mau pulang kemanapun
kita mau kemanapun ya, pulang ke Indonesia atau mau ke Chutking, keluar Hong Kong atau ke Makau kemanapun, itu ada uang jalannya, uang taksinya gitu guys. Enaknya Hong Kong seperti itu. Karena aku ngomong enak kerja di Hong Kong ya karena ini yang pertama tadi, bersyukur tuh tadi ya. Temen-temen ngomong sama aku enak kerjanya, nyantai banget. Aku guys ya, ini di 12 tahun di sini ya, aku nggak menghitung yang 4 tahun, apa yang 3 tahun lebih di sebelum ini. Kalau yang sebelum ini lebih parah guys. Dan mendapatkan majikan ini aku guys ya, dalam tahun-tahun pertama sampai antara 2 tahunan, 5 tahun, 3 tahunan lah, aku tuh di sini menderita. Pertama, eh, aku kayak mencuci branya nenek. Ternyata aku salah. Maksudnya itu branya nenek itu memang tidak boleh dicuci atau bagaimana. Pokoknya eh, itu salah katanya. Inginnya melakukan yang baik, mencucikan barangnya majikan. Ternyata salah. Akhirnya aku dikasih peringatan di meeting sampai 1 tahun aku punya masalah terus guys. Aku dikomplain terus dalam 1 tahun. Aku kuat nggak kuat ya, tapi aku ini ada yang mensupport kayak agenku tuh baik banget, baik ini menurutku ya. Karena apa, setiap aku punya masalah aku selalu curhat sama agen, tapi agenku ini selalu mensupport aku, semangat, bertahan. Karena apa, demi finish. Karena aku sudah ngebreak 1 kali, tidak boleh ngebreak lagi. Jadi walaupun gimana pun aku bertahan guys. Dipikir aku di sini tuh enak-enak, langsung enak, duduk manis, tidur sampai sampai siang, enggak guys. Aku perjuangannya berat banget. Ini sudah 3 tahun ya. Lalu setelah 3 tahun, 2 tahunnya enak dah, nggak ada masalah apa-apa. 2 tahunnya, sehingga sudah ke 5 tahun, beranjak 5 tahun, majikan masih mau aku tapi nggak ngasih bonus. Ya oke lah, yang penting aku kan ingin kerja di sini, nggak mau pindah. Nah akhirnya dapat 5 tahun. Kakek sakit guys, kakekku sakit guys selama 3 tahun kalau nggak salah ya, 3 tahun. Kakekku sakit selama 3 tahun, kencing manis, dan aku merawat kan. Kalau kencing manis kan luka ya, ngerawat orang luka, dan itu pun menyiksa banget. Menyiksanya kenapa? Malam tidak tidur guys, malam itu ya nggak tidur, siang pun tidur hanya 1 jam. Karena kenapa? Kakekku malam tuh nyiksa dari jam 8 sampai pagi tuh nyiksanya kenapa? Dikasih pempes, dicopotin guys, dibuat songkok guys ya di kamarnya itu. Kalau BAB itu ya jadi 1 kamar guys ya dulu. Terus kalau kan sudah dipempesin nih kakek nih, ternyata dibuka guys, wis udah kencing di mana, di ruang tamu, di tempat tidurnya itu. Jadi 1 kamar lah, apa BAB itu. Bersihin tiap malam, karena malam aku nggak tidur, takutnya kakek ini jalan jatuh terpleset, pembantunya yang kena marah gitu guys ya. Selama 3 tahun aku ngerawat kakek yang sakit ini. Waduh, maafan ruwet guys. Ruwetnya kenapa? Setiap hari aku dipukul sama kakek, tapi aku menyadari dia pikun. Aku menyadari seperti ngerawat bapakku sendiri atau kakekku sendiri. Gimana sih kalau orang pikun? Lupa kan? Pokoknya yang penting puas. Dipukul aku sama tongkatnya itu. Karena apa? Karena membantu ganti pampasnya gitu, ngepel di tempatnya itu aku dipukul gitu. Terus ganti spray itu setiap hari,
cuci spray itu tiap hari, cuci celana itu 1 hari 2 kali. Aku guys masih jaga kakek. Tapi dari semua itu aku enjoy, walaupun majikan tuh tidak percaya sama aku. Gini, majikan tidak percaya karena bapaknya nggak kayak gitu katanya, nggak lah. Terus di video nggak percaya aku video, tapi setelah aku video aku dibilangin tidak sopan. Repot kan sebagai pembantu? Repot guys aku sebagai pembantu. Bilang begini katanya, masa sih bapakku seperti ini? Setelah itu aku kasih video katanya aku tidak sopan. Ya sudahlah, selama 3 tahun guys aku ngerawat kakek itu seperti orang tuaku sendiri. Malam itu tidak tidur, beneran ini. Pokoknya kakek ini pikun, nyiksa banget lah. Tapi aku menerima semua itu dengan enjoy. Gak ngerasa no lah, yang penting aku nyambut gawe. Aku melakukan yang terbaik, menjaga kakek supaya tidak terjadi sesuatu gitu, sehingga tidak fatal akibatnya. Aku menjaga itu ya opo caranya aku iki sekira menjaga kakek ini bener-bener. Walaupun aku dipukul giniin, aku nggak masalah. Yang penting kakek ini nggak terjadi apa-apa. Takut jatuh, takut terpleset kan. Kalau terpleset kan langsung mati gitu kan, takut kan ya. Akhirnya kan kalau begitu kan nanti pembantunya yang disalahin. Walaupun pembantunya nggak gimana, pasti pembantunya yang dimintain tanggung jawab gitu guys. Aku nggak mau itu yang terjadi pada diriku, karena aku emoh punya masalah, aku tidak mau punya masalah gitu. Jadi aku tuh bener-bener menjaga. Sudah majikan tidak terima kasih, ini ya tidak terima kasih. Oh pokoknya anulah apa ya, selalu komplain terus gini, padahal bapaknya sudah aku video seperti itu. Setiap hari di kamar mandi sampai 3 jam, ternyata di kamar mandi sudah main-main BAB-nya itu guys. Gitu guys, setiap hari. Dipikir enak, enggak. Lah akhirnya suatu ketika kejadian sudah 3 tahun merawat kakek, ternyata tengah malam kakek itu ya panas pokoknya, langsung aku telepon majikan. Nah ini lagi, kalau ada apa-apa majikan neneknya atau kakek jatuh atau panas, itu segera laporkan ke majikan, karena kita itu takut salah melakukan tindakan ini menurut aku. Nah setelah itu aku majikan kakekku ini panas, aku telepon dong ke majikan. Ternyata langsung ambulan datang, aku ikut ke sana, ikut ke rumah sakit. Kakek itu ngamuk, tidak boleh ikut, benci lah sama aku karena aku setiap hari membantu ganti pampasnya. Tidak boleh ikut kamu, tak boleh kok. Jerit-jerit guys di ambulan. Tapi aku telepon majikan, disuruh ikut, ya ikut aja sana. Nyampe di sana guys, di rumah sakit, muta-muta bayi, muta-muta guys. Kakek ini, aku kan paling jijik ya. Waduh, muta guys di rumah sakit guys. Mau gimana? Nggak dibantu ini salah, bantu ya aku ikut mutah gitu kan ya. Wis repot lah guys. Akhirnya di sana, lalu setelah itu kakekku sudah beres semuanya, aku buang itu muntahannya itu sambil merem-merem lah, sakit ya, sakit perut. Terus majikan aku datang, selesaikan administrasi, aku pulang. Setelah itu kakekku nggak ada nggak pulang-pulang, dan di rumah sakit ternyata kakekku langsung ditaruh di panti jompo. Dan kakek sudah di panti jompo, dari saat itulah kerjaanku enak guys ya, 3 tahun ini ya. Jadi mendapatkan majikan enak itu tidak langsung enak, perjuangan dulu, tersiksa dahulu gini guys. Nggak langsung enak seperti aku jeklak, enggak.
enggak lah, perjuangan. Jadi sekarang ini aku sudah menikmati enaknya. Kan namanya ada pepatah bilang indah pada waktunya. Ya inilah, aku menerima hadiah dari perjuanganku kemarin-kemarin, tahun-tahun yang lalu. Perjuanganku ini hanya di majikan ini, lain di majikan pertama, kedua, ketiga, lain. Itu sudah pokoknya parah-parah lah. Ya memang nasib wong beto-beto. Ada yang bilang enggak, aku selama dari Indonesia mendapatkan majikan yang baik. Bagi alhamdulillah kalau mendapatkan seperti itu. Namanya jaga-jaga. Gimana kalau mendapatkan majikan yang rewel atau ruwet atau bermaafan, gimana? Ya inilah solusinya. Nikmati pekerjaan itu. Sayangi pekerjaan itu. Pikirkan pekerjaan itu, jika aku menjadi majikan seperti ini mungkin ya. Ikut orang dimanapun itu tidak ada enaknya gini ya. Begitulah. Yang penting aku melakukan yang terbaik. Apapun hasilnya itu bonus. Itu loh guys ya. Itu namanya apa? Takdir. Perjalanan hidup. Perjalanan hidup itu tanpa perjuangan itu kan nggak sedep rasanya guys ya. Iya benar. Jadi teman-temanku yang bilang begini, karena kan teman-temanku ini banyak yang ingin majikan yang seperti ini ya. Aku ingin ngebreak, aku ingin cari majikan yang jaga nenek yang seperti Kak Sylvia itu kan katanya ya. Walaupun kamu menjaga nenek satu, itu belum tentu kamu itu mendapatkan apa ya, sesuai yang keinginan kamu, belum tentu. Karena aku sudah bilang, enak gak enaknya itu sesuai kita menerima atau tidak, bersyukur atau tidak. Ya, paham ya? Jadi ini pelajaran untuk semua mbak-mbak yang ada di Hong Kong lah, khususnya ini yang pemula. Kan yang pemula sekarang ini banyak yang sambatane lah, sambat terus lah. Pokoknya apa ya, majikan yang pelit ini gitulah, pokoknya nggak nerimo lah. Padahal daripada apa, banyak loh yang antri di Indonesia yang ingin kerja di Hong Kong itu banyak. Tapi sampai di sini ternyata majikan seperti ini tidak nerima. Kan eman ya. Kita itu kerja di Hong Kong itu menurutku sangat enak sekali daripada kita di Indonesia tidak punya pekerjaan. Itu dicamkan itu. Kerja di Indonesia nggak ada kerjaan, merongos tenan kayak gini. Lah, mumpung kita itu ada apa, bisa masuk ke Hong Kong, ya gunakan, ya lakukan yang terbaik. Walaupun itu tidak baik kata majikan, ya sudah nggak apa-apa, yang penting kita tidak ngelawan, tidak pocoy lah, pokoknya lakukan yang terbaik lah. Sisanya, selebihnya bonus ya. Oke, itulah cerita pribadiku, cerita pengalamanku tentang di majikan ini. Tidak ujuk-ujuk enak, enggak. Semuanya butuh perjuangan. Pasti akan indah pada waktunya. Oke? Terima kasih yang sudah nonton. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di cerita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.